إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله تعالى أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم خصوصا لروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم السلطان المدني وخليفته الشيخ محمد هاشم بن عبد الله الجليل وخليفته الشيخ محمد زين بن عبد الغالي وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن نجر العسقلاني فإذا رأيته وأصولهم وفروعهم أن الله يعطي درجاتهم في الجنة ويبطش وكرامه والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصيتهم وعلى نية أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويحصل مقاصدنا مع رائحة قلوبنا على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نرى من سلف الصالحون إلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه وعن حاتم الأصم ما من صفاء إلا ويقول الشيطان فيما تأكل وما تلبس وأين تسكن. Alhamdulillah, marilah di dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dikarenakan banyaknya nikmat yang sungguh senantiasa Allah Ta'ala selalu curahkan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih lagi nikmat panjang umur, nikmat sehat badan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah agar saudara kita yang ditimpakan segala penyakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, kerabat hatta ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak rahimahumullah, kita kembali menyambung kajian kita di malam Jumat yang telah lewat, memasuki perkataan daripada seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Hatimil Asam, ini adalah perkataan daripada Hatim al-Asam. Sidin ini bapak-bapak rahimahumullah termasuk seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Sidin hidup sejaman Imam Ahmad ibn Hanbal. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal memuji Sidin seakan-akan Hatim al-Asam ini sama kedudukannya dengan Luqmanul Hakim. Tinggi, saking tingginya derajat kewalian Sidin. Hatim al-Asam ini asalnya bahari, itu pedagang.
berjualan. Jadi Sidin itu dulu asalnya biasanya belum diangkat jadi wali. Kemudian Sidin itu digelari Al-Asom. Asom itu kalau bahasa kita kuli. Lain tahu ini pas kata itu saya tahu beliau. Nah, sebab Sidin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi aulia Allah, menjadi wali Allah. Suatu ketika Sidin ini berjualan. Lalu datang pembeli. Kebetulan pembeli ini perempuan, bebinian, masih bujang, muas, biniannya nih, batu tukar, milih. Maka pas berduaan aja masuk berduaan itu, kadang ada pembeli lain di toko Sidin itu. Asik-asik memilih si perempuan ini sekalinya takantut, maka takantutnya nyari bebiniannya, takantutnya nyari. Dan bebinian ini biasanya gengsinya kan tinggi loh, sumpahnya tinggi benar juga. Saat menginjak kalau takantut kalau bunyi kurang lebih, jadi bilang baunya aja misalnya adanya dengan suara-suaranya. Lalu si Hakim Al-Asom ini padahal mendapat beginiannya, cuma Sidin kadang-kadang memberi malu si perempuan tadi karena beginian itu bila takantut di hadapan lakian nyari sumpah luar biasa, ya Allah, luar biasa malunya. Lalu akhirnya si Hakim Al-Asom ini pura-pura kada punya asik Sidin menawarkan jualan. Lalu jar perempuan tadi, ini berapa harganya? Lalu diulang lagi oleh perempuan tadi, ini berapa harganya? Dua kali sampai 3 kali. Alhamdulillah ya dunia tadi. Sekalinya nak penjual ini kulik. Jadi kada mendengar lawan kampung. Nah, gara-gara hal yang sepele itu Sidin menutupi aib orang lain, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali Allah. Jadi hal-hal sepele itu bisa aja meninggikan derajat kita, menjadikan sebab derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap hal-hal sepele walaupun sepele. Hal-hal kebaikan walaupun gawinya bisa aja itu yang mengolah kita dapat syafaat. Jadi gara-gara itu diangkat jadi wali Allah. Sama bahari dahulu di Tarim Pedromo itu ada namanya Abdullah Bajar Magan, Syekh Abdullah Bajar Magan. Sidin ini juga diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali gara-gara sebab sepelenya. Sidin ini bapak-bapak rahimahullah kebetulan berisi istrinya itu ketujuh mengomel. Setiap hari pokoknya mengomel terus. Apa aja gawian Sidin salah apa aja, ada salah pun dimamai oleh bini. Cuma Syekh Abdullah Bajar Magan ini sabar, tidak ngarahannya begini yang ngomel, pokoknya berdiam sendiri, menyambut kata apa, pokoknya berdiam. Tapi yang begini tiap hari tuh apa? Pokoknya bila tak dapat lagi, mamanya tak dapat lagi, diomelnya, diam. Cuma ngaran sabar ini kan biasanya dia ada batasnya. Rupanya panas dari jari mendengar. Bini ini bapak-bapak harus pusing gitu, tinggalkan sini. Ada pada apa ada tinggalkan sini, berjalan jauh, akhirnya jauh pada rumah, jauh benar sampai ke gunung.
ternyata di gunung itu ada semacam gua, tempat khalwatnya orang bahari. Orang bahari itu kan kagak khalwat, bersunyi-sunyi, berasing, beruslah daripada bercampur lawan manusia. Ternyata terdapat lawan 2 orang syekh, orang Tuhan, berkhalwat di dalam gua tersebut. Lalu Jersidin, ya Syekh, aku 4 gabung kawan berkhalwat nama geran, aku ini lagi sungguh, lagi pusing. Kenapa ya pusing? Jadi mamanya terus pusing kau, digunakan ke jauh daripada kok samuti gitu. Iyalah ya, ayo bang kami adaan beribadah sama-sama kita ibadah. Lalu Sidin ini bingung di tengah gua ini yang berdua yang khalwat tadi makanannya nyaman-nyaman. Ada paha kambing, nasi samin, buah-buahan. Gimana dapat Sidin nih? Yang berdua ini tadi khalwat tapi nyaman-nyaman makan. Lalu jari Sidin, iya, di mana dapat makanannya? Jadi jari yang berdua tadi, ini makanan langsung datang dari fitrahnya Allah, langsung mulai langit turun. Oh, luar biasa kawamnya itu lah. Harap. Lalu yang Abdullah Bajarhaban, karena apa? Tuhan ikam ini dapat karamah yang luar biasa tinggi nih. Ujar sendiri kami ada jualan kita kayu orang. Cuma kami ketika berdoa kami bertawasul. Lawan siapa bertawasul? Lawan Syekh Abdullah Bajarhaban. Tahajud sendiri. Bertawasul aku nih. Bertawasul aku. Ikam tahu Abdullah Bajarhaban apa? Iya kajar. Lalu akhirnya berpelukan apa-apa ya pokoknya cium tangan. Aku sudah pulang. Kenapa dia sampai itu nih? Akhirnya si dia lebah tutup itu kada tahan juga dibeli. Ketika pulang ke rumah jauh-jauh dimukapin tutup ini sudah ada dengan segala macam makanan meramot deh. Supaya takut ini lakinya kejangan boleh nih. Pas sudah parah, kenapa ikan beli? Nah, saya kira tuh hanya parah sudah dimabain lah. Dan ini deh, ikan tahulah. Gara-gara akhirnya ikan itu diangkat Allah Taala dari wali Allah Subhanahu wa Taala. Rupanya Nabi ini aulia juga mencoba si Abdullah Bajarhaban ini kayak apa? Sabar kan kada. Mendengar ocehan, omelan, mama yang istri setiap hari, ternyata si dia sabar dan kadang melawani, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Taala jadi aulia Allah, jadi wali Allah. Jadi hal-hal sepele itu bisa aja meninggikan derajat. Sama kayak Hatim Al-Aswad tadi, si dia menutupi aib orang lain, padahal sepele ya. Apabila dia bilang ada orang tuh, intinya kok beli mati loh. Kadang hendak mengaku, tapi kita bodoh pasti kita mengaku. Kita tambah ya kan, keaibannya ada orang baru ada, aibannya itu malah ditutup supaya apa? Supaya orang jangan malu menutupi aib dan kemaluan orang. Itu bisa meninggikan derajat kita. Jadi ujar Hatim Al-Asam ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li. Tidak pernah satu subuh pun terlewat daripada aku kecuali datang syaitan. Orang wali-wali itu biasa. Jadi datang iblis setan. Lalu setan itu jadi sendiri bertakun bertanya, "Matakul?" Ikamnya pada makanan. Jadi sampai jadi wali ini makanan apa kira bahasa kita apa gitu. Wa ma talbis, yang kita pakai itu apa? Wa aina taskun, dan engkau tinggal di mana? Lalu apa jawaban Hatim Al-Asam?
Fa aqulu lahu, jadi aku jawab, akilul maut. Kamu tahulah makan aku apa tiap hari? Mati. Maksudnya apa? Maksudnya setiap hari, setiap saat kada pernah lupa dengan yang namanya mati, dengan yang namanya maut. Supaya apa? Supaya jangan sampai jadi aku lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Bila aku memikirkan mati, maka aku kadang mungkin lagi mengutamakan dunia. Coba misalnya dapat ponis dokter, ya dokter biar nih kira-kira seminggu jadi umur. Penyakit kita ada di sini penyakit, biar dokter jantung kaki saya. Yang ini kira-kira seminggu ya lagi. Kira-kira kita seminggu itu bapak kalian mengingat Allah kada. Ingatlah lagi kita nak mengumpulkan dunia itu. Rasanya kada mungkin lagi. Nah itu, jadi kalau kita sering-sering mengingat lagi, insya Allah yang namanya cinta dunia itu akan berkurang drastis. Makanya kata baginda Rasul, aksiru min dzikri hadhil ladzat. Banyak-banyak jadi mengingat sesuatu yang bisa memutus segala kelezatan dunia. Apa yang memutus segala kelezatan dunia? Yaitu kematian. Kira-kira kemudian mati, nyaman lagi. Bisi bini muas mati, kawal lagi pada. Jelas. Bisi bini yang buat muas, ya mati bini kita tuh, kawal lagi kita di pagar. Bini kita tuh, ada kawal lagi. Apa hampir goreng lagi loh dia. Ada harapan lagi apa? Mun sudah mati. Ya Allah, jangankan mati garingnya nyaman lagi makan. Ya Allah sudah ada harapan lagi makan liur akhir apa. Tapi kalau sudah yang namanya mati, makanya mati itu dinamakan pemutus segala kelezatan. Jadi sering aku yang makan mati tiap hari. Aku ingat wa albisul kafan, dan yang aku pakai adalah kain kafan. Maksudnya apa ya tadi? Sama aja mengingat juga dengan yang namanya kematian. Wa askunul qabra, dan aku tinggal di lubang kubur. Jadi mendengar jawaban itu beda lagi guys, tidak tahu lagi Inggris ini bodoh-bodoh. Karena apa? Karena ini selalu mengingat dengan yang namanya maut. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau suara masih serak-serak basah. Masih 70%, 80%, tidak sampai 100%. Karena tadi apa? Jadi api-api kan. Ini gara-gara mamanya corona. Tapi dasar bujur kan bilang saat orang awal kayak ini, bos berdarah suara bilang pas karena batuk-batuknya. Kamu Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhillil ma'siyati ila izzit ta'ati agnahu Allah ta'ala min ghairi mali wa ayyadahu min ghairi jududin wa a'izzahu min ghairi ashiratin. Ya Nabi kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi apa? Man kharaja min dhillil ma'siyah, siapa saja yang telah keluar daripada kegelapan maksiat, lalu ia menuju ila izzit ta'at, kepada kemuliaan ta'at. Maksudnya apa? Maksudnya orang dibagi dahulu tuju badan mengerjakan yang namanya maksiat, mengerjakan yang namanya dosa, lalu dia taubat. Makanya yang ngaran taubat ini itu paling cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adalah istilah lebih baik ya mantan preman daripada mantan ustad. Maksudnya apa? Maksudnya bila mantan preman itu akhirnya bagus, akhirnya jadi ustad, maksudnya akhirnya bagus lah.
daripada asalnya bagus akhirnya preman misalnya. Maksudnya apa? Bila orang kok awalnya itu kada baik lalu dia sadar bertaubat, itu dicintai oleh Allah Subhanahu. Lalu karena ini yang banyak diisi dosa, maka dia akan segera taubat dengan Allah Subhanahu. Dibandingkan dengan orang yang merasa baik di awalnya, merasa baik, merasa banyak diisi amalan, merasa sholat kada suah ketinggalan, merasa sholat di masjid terus jamaahnya, merasa baik daripada orang lain, maka itu sebenarnya kada disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadahnya, dia ibadahnya kada disukai, ibadah merasa dirinya itu merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, apa sudah nyata masuk surga ya. Yang punya masuk neraka, masjid harus suah. Lebih baik itu yang curang nih. Aku ini tiap hari tiap waktu ke masjid harus baca Quran tiap hari. Ikam semua baca Quran. Ada suaranya. Ikam dosa kalau digawe aku merasa aja banyak isi dosa. Maka kalau dia taubat, dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang banyak ibadah. Karena apa? Karena dia merasa lebih baik daripada orang. Makanya taubat itu definisinya ar-ruju'u amma kana madhuman bisyar'i ila ma huwa mahmudun bisyar'i. Taubat itu adalah kembali daripada sesuatu yang dicela oleh agama kepada sesuatu yang dipuji oleh agama, yang dianggap agama baik. Jadi yang asalnya ini ahli maksiat, kemudian ia menjadi ahli taat, maka itu namanya taubat. Dan taubat itu bapak-bapak rahimahullah ada bidayah dan nihayahnya. Bidayah itu maksudnya permulaannya. Nihayah itu karena puncak taubat itu apa? Kita tidak akan bisa mencapai nihayah sebelum kita bidayah dulu. Ya Allah, bidayah dulu kita jalani baru kita mencapai nihayah. Nah kayak kita sekolah juga, kita nih sekolah mau langsung loncat kelas 7, kelas 6 misalnya, harus mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah dikatakan hidayah taubat itu pertama at-taubatu minal kabair. Bila kita banyak berisi dosa, utamanya dosa yang besar-besar di sisi Allah, maka kita langsung bertaubat. Uang misalnya, mengambil sandal orang, mencundang, memaling. Akhirnya memaling mobil itu ya. Tahu tak memaling mobil? Mobilnya dimaling, ada boleh ya memaling mobilnya. Mencundang itu kan dosa besar itu, karena mengambil hak milik orang lain. Nah lalu kita taubat. Tapi yang ngaran mencundang itu kata kau langsung ya Allah belum taubat kadang mencundang. Karena cukup. Kenapa? Karena kita ada mengambil hak orang lain. Hati-hati bila tak ambil hak milik orang lain, ngalir sedikit anuannya, taubatnya. Maka bila malih itu profesinya sampai 15 tahun, inilah 15 tahunnya mencundang ayam murah misalnya. Sawapnya mencatat, aku malam ini mencundang ayam pamaskot, malam besok Pak Haji Hairul, ayamnya naik mencundang. Ada apa? Sampai 15 tahun ingatlah. Alih taubatnya itu. Alih pada maka harus dikembalikan hak milik orang lain. Lihat ya. Jangan sampai kita tamatkan hak orang. Nah, di taubatnya kan hak umat misalnya. Hak umat, ada dana umat misalnya diselewengkan. Nah, di taubatnya juga. Alih taubatnya. Kurang misalnya menyumbang ini
ngaran wakaf. Nah, infak itu beda. Bila infak itu boleh jadi digunakan kepada kemaslahatan. Tapi bila sudah wakaf kamu kan misalnya orang wakafkan tanah gasan sekolahan digunakan kalau gagasan yang lain maka ada boleh hukum. Ada boleh hukumnya. Nah itu ngarannya wakaf. Jadi kalau masalah yang seperti itu jangan sampai kita selewengkan. Karena apa? Karena nggak ada taubatnya luar biasa harinya. Amal kita dosa dengan Allah aja aman. Tapi kalau sudah dosa berkaitan lawan manusia, hak orang milik orang aja, kemana taubatnya? Nah, makanya misalnya mohon maaf kalau ada taubat daerah, kita ampun apa caranya udah baik. Listrik masjid itu siapa saya membayar? Masyarakat misalnya. Lalu mencas apa itu? Mencas apa? Kemana babadah mencas apa? Listriknya kemana babadah? Ayo, minta izinnya kemana? Minta izin itu kemana? Padahal itu nang kayak apa namanya? Sepele ya, tapi mencas HP itu karena listriknya ampun seluruh umat, nang membayar ke seluruh umat, maka kita harus kepada lawan seluruh umat. Tahulah kita siapa-siapa yang menyumbang. Itu usia sih kok apa dari belajar? Iya, benar. Makanya biar gubernur bila kita tahu di masjid tempat mencas HP haram hukumnya. Haram hukumnya. Padahal sepele. Soalnya kepada udah tahu jangan tahu kepada tahu siapa lagi. Ayo sepele aja lah. Nah kalau kita gunakan kepada kemaslahatan ini lampu berangin itu ada apa? Umat. Nah karena kalau kita gunakan gasan pribadi lah itu bahayanya. Bila kita gunakan itu gasan pribadi kita bukan gasan kemaslahatan umat maka hukumnya haram. Ya saya kita mencas HP jadi pribadi mencas HP itu pribadi. Lain gasan kemaslahatan umat maka hukumnya haram. Karena boleh maju orang haram. Nah kayak apa? Sepele ya nakanya. Padahal itu bisa membuat kita masuk neraka. Istimewa kita masuk neraka. Jadi hati-hati pada yang benar. Yang ada itu dosa besar itu mereka mengambil hak milik orang lain itu dosa yang sungguh amat sangat besar. Maka hidayah kita taubat di situ dulu kita minta ampun dulu daripada segala dosa-dosa besar. Bila sudah kita mampu tidak mengerjakan dosa besar, ujar para ulama nih. Hanya kita wassabair dosa-dosa kecil ulang kita sudah mampu kadang mengerjakan dosa-dosa besar. Biasanya bila kita kadang mengerjakan dosa-dosa kecil kita kerjakan bisa aja kerjakan itu ada sahaja lah ada aurat kemudian misalnya ya Allah akhirnya ngajak aku di jalan ke bundaran mana bundaran stagi itu yang belum lari sore itu lihat kebinian kesalahan banyak panjang itu orangnya tapi angkat ya melihat satu tabrak nah itu kan dosa-dosa mata dosa-dosa mata dosa-dosa kecil. Nah maka kita dosa-dosa kecil itu juga taubat dua. Nah itu sudah hanya hidayah. Lalu lagi summa makruhat
Bila sudah dosa besar kita bisa mampu stop, kemudian dosa kecil kita mampu stop, lalu segala yang dimakruhkan oleh syariat, apa-apa yang dimakruhkan stop. Kita mengerjakan yang makruh itu taubat. Masih hidayah, masih belum hidayahnya. Awalnya kita mengerjakan makruh apa banyak, makruh banyak. Contohnya makan bau-bau, misalnya dia makan jengkol, makan pete, itu di dalam agama pete dan jengkol halal, tapi hukum memakannya makruh. Bila seandainya kita memakannya itu kita hahakan orang, maka makannya itu hukum makruh. Ya, kamu kuat orang, nah itu dibenci, itu ilatnya, ilat dalam hukum itu ilat, ada ilatnya. Ini kan udah boleh hukumnya. Sama kayak hukum bersemir, lakian boleh nggak bersemir hirang, malah bersemir hirang, boleh lakian. Karena kebiasaannya bersemir hirang itu ilatnya menutupi uban. Nah, menutupi uban itu hukumnya kita mengarang kurang. Tuhan sudah uban, hendak hirang rambut. Bersemir rambut. Nah, kita bersemir hirang rambut itu mendustai orang, ilatnya mendustai orang itu maka hukum bersemir itu haram. Hukumnya bila kita bersemir hirang. Tapi bila bersemir warna lain, ya misalnya warna habang, habang itu kan ada adat kebiasaan rambut kita, jadi kadang menutupi uban malah dikira orang gila. Jadi malah pada hilang, karena boleh. Jadi tergantung ilatnya, hati-hati. Jadi makruh itu juga kita stop. Yang besar, dosa besar stop, dosa kecil stop, kemudian yang makruh stop. Awal kita. Kemudian summa minal khilafil aula. Nah, makruh awal, besar awal sudah, kecil awal sudah, makruh awal sudah. Yang terakhir ini khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi yang lebih utama di dalam agama. Jar agama yang utama kayak ini lah. Kita mengerjakan ini maka itu masih belum sempurna taubat kita. Contoh, yang berwudu itu kan wajib basuhan pertama itu wajib hukumnya wudu nih. Basuhan pertama wajib, maka yang namanya basuhan pertama wajib hukumnya likut-likut dalam belajar. Maksudnya bujur-bujur, jangan sampai ada yang tertinggal. Nanti tolak. Kalau pian basuh pertama bujur, nah bagus dah bujur, kada ada lagi yang tertinggal sekali. Jadi mengerjakan yang basuhan kedua ada, basuhan ketiga ada. Nah itu ngarannya khilaful aula. Karena yang lebih utama tiga kali. Habis itu tarawih kebiasaan adat kita apa? Surahnya di Kalimantan sini pelanggarannya pasti rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Ya kan? Nah itu khilaful aula sebenarnya, khilaful aula. Karena yang lebih afdal itu satu malam satu juz. Bila ada hafal Quran juga, mau kada hafal Qurannya ada hafal juga. Coba bila kada kawan satu malam satu juz, mulai dari wasyamsi wa duhaha itu sampai habis, itu lebih afdal daripada kita apa wadduha wallahu ahad, karena wallahu ahad lebih afdal daripada itu. Nah bila kita mengerjakan apa itu masih kita dalam khilaful aula, kita menyalahi yang lebih
lebih utama. Mengatakan bila kita bahwa sudah ada kebiasaan itu ada imam panjang kita mulai walaili yaksan adanya bisa pas salam pada dalamnya maaf habis itu yang lagi imamnya itu kita lihat kita dah apa dulu kata-kata paham dulu karena padahal orang yang Rasulullah di Mekah Madinah tarawih pas umrah berpuasa luar biasa nikmatnya tarawih satu juz ada ada kita hendak tuh gawin iblis saja padahal iblis tak kasih tarawih iblis menyuruh ada itu kita hafal di anwarnya. Bila kita mengerjakan seperti itu kita mengerjakan khilaful aula. Artinya taubat kita masih belum sempurna karena masih hidayah. Lalu nihayahnya taubat itu apa? Nihayahnya taubat itu adalah kita berhenti daripada lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu taubatnya bukan aulia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi bisa kadang-kadang ya ingat bahwa Allah itu kadang-kadang ya pas anak dari pas dari yang dia dari Rasul yang dari Quran. Jadi dari baginda Rasul man kharaja min dhillil ma'siyah ila al-ta'at, siapa yang keluar daripada gelapnya maksiat menuju kepada terangnya kemuliaan taat, maka faedahnya Allah Ta'ala min ghairi mali, maka akan Allah Ta'ala kayakan orang tersebut, Allah Ta'ala berikan orang tersebut kesugihan. Dan kesugihan itu jangan Nabi kadang hanya dengan hartanya, karena banyak aja orang sugih harta utangnya banyak, jadi kan sugihnya aja masih bila masih utang harus sugih karena masih hati itu masih banyak pikiran. Orang sugih itu pikiran kadang-kadang dia mikirkan apa-apa. Wa ayyadahu min ghairi junudin, dan akan Allah Ta'ala lindungi orang tersebut setiap saat tanpa ada tentara. Yang maksudnya Allah langsung melindungi orang tersebut. Jadi bila kita betul taubat atau istighfar, Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala lindungi, dan yang terakhir wa asyizzahu min ghairi asyirah, dan Allah Ta'ala memuliakan orang tersebut. Allah Ta'ala memuliakan. Berhasil Bapak-bapak rahimahullah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah kita kaji di malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, bapak ibu kita, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, dan tetangga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Biar dapat boleh sampaikan salam kenal mohon ampun dan maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Rabbana